Tepat pada awal bulan Desember ini, iQOO Neo 10 Pro telah resmi diluncurkan. Smartphone flagship ini penuh dengan fitur menarik. Mulai dari layar AMOLED LTPO dengan refresh rate tinggi, prosesor flagship, chip tampilan independen Q2, sensor sidik jari ultrasonic 3D, pengisian daya cepat, dan banyak lagi. Maka dari itu, di video kali ini Nidya mau ajak kalian buat membahas iQOO Neo 10 Pro ini. Siapa tahu bakalan masuk resmi ke Indonesia. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi kita ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu membahas iQOO Neo 10 Pro. Kita mulai dari pembahasan desain, di mana terlihat kalau iQOO Neo 10 Pro ini desainnya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Bedanya, modul kamera yang sebelumnya terpisah kini digabungkan dalam satu modul. Bagian tepi modul kameranya sedikit menonjol, yang sekilas tampak seperti ada lampu RGB seperti di iQOO 13, tapi ternyata nggak ada. Modul kameranya nggak terlalu besar dan nggak mengganggu saat digenggam, baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi nyaman untuk sesi gaming panjang dalam mode landscape. Ponsel ini tipis dan ringan dan punya salah satu pilihan warna unik bernama Rally Orange Glass, yang bagian belakangnya punya kombinasi warna merah dan oranye. Bicara soal layar, ponsel ini punya layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Bezelnya lebih tipis dibanding generasi sebelumnya, hanya 1,4 mm di bagian atas, kiri, dan kanan, serta 1,9 mm di bagian bawah. Kualitas layarnya kini juga jauh meningkat dengan penggunaan teknologi panel LTPO 8T. Selain itu, layarnya mendukung pulse width modulation alias PWM dimming hingga 4320 Hz yang memberikan transisi kecerahan yang lebih halus. Dalam pengujian kecerahan layarnya, layar iQOO Neo 10 Pro ini mencapai tingkat kecerahan maksimum hingga 1985 nits, di mana ini jauh lebih terang dibanding beberapa smartphone flagship yang hanya sekitar 1100 nits. Ini berarti layar iQOO Neo 10 Pro ini bakal sangat mudah dilihat meskipun di bawah sinar matahari. Selain itu, layar iQOO Neo 10 Pro ini juga ramah mata dengan kecerahan minimum sampai 2 nits. Jadi mata kalian bakal tetap nyaman meskipun pakai smartphone ini dalam kondisi pencahayaan rendah. Untuk performa, iQOO Neo 10 Pro ini dibekali prosesor Dimensity 9400 berfabrikasi 3 nanometer, serta ditambah chip Q2 yang dikembangkan sendiri oleh iQOO untuk lebih meningkatkan performa, persis seperti yang disematkan di iQOO 13 kemarin. Saat diuji dengan berbagai game, iQOO Neo 10 Pro ini sangat impresif, di mana terbukti semua game dilibas smooth banget di minimal 60 fps. Bahkan beberapa game juga tembus sampai 120 fps loh. Yang kerennya lagi, saat bermain game sambil ngecas, ada fitur yang langsung mengarahkan daya ke motherboard bukan ke baterai, jadi suhu tetap terkontrol. Fitur ini dikenal sebagai bypass charging. Jadi meskipun klaim skor AnTuTu realnya nggak mencapai 3,2 juta poin seperti yang sempat kita bahas di konten WIG sebelumnya, tapi dengan performa kayak gini, skor AnTuTu menurut Nidya udah nggak penting lagi sih. Apalagi kalau kalian nanti tahu soal harganya. Fix kalau masuk Indonesia, semisalkan kalian belum punya budget untuk beli iQOO 13, iQOO Neo 10 Pro ini adalah solusi paling menarik. Tapi sebelum ke harga, kita bahas soal baterainya dulu. iQOO Neo 10 Pro ini punya baterai 6100 mAh dengan kemampuan pengisian daya cepat 120 watt. Performa daya tahan baterainya juga cukup impresif ya, di mana total daya tahan baterai alias screen on time yang mampu dicapai iQOO Neo 10 Pro ini diklaim bisa mencapai 11 jam 43 menit. Apalagi ditambah dengan kemampuan pengisian daya 120 watt yang bisa bikin baterainya terisi penuh hanya dalam waktu 36 menit. Bikin gak worry sama sekali kalau misalkan baterai smartphone ini tiba-tiba habis. Oh ya, selain itu di sini juga ada dukungan pengisian daya 100 watt dengan teknologi PD dan PPS ya. Jadi amit-amit kalau charger iQOO Neo 10 Pro kalian hilang atau mungkin ketinggalan, kalian tetap bisa pakai charger pihak ketiga dengan speed pengecasan yang tidak terlampau jauh. Untuk kamera, iQOO Neo 10 Pro ini dilengkapi kamera utama 50 megapiksel dengan OIS dan kamera ultra wide 50 megapiksel. Hasil fotonya sih menurut Nidya sederhana aja ya, tapi masih termasuk cukup bagus untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terkait harga dari iQOO Neo 10 Pro ini, di Cina, smartphone ini dijual dengan harga mulai dari 3.199 yuan, atau kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar 7,5 juta. Bayangin deh tuh, kalau beneran masuk Indonesia gimana? Dengan skor AnTuTu yang sempat diklaim sampai 3,2 juta poin, ini sih udah lebih dari
dari ROG. Bahkan Xiaomi bisa-bisa nggak laku nih kalau dibandingin sama iQOO Neo 10 Pro ini. Secara keseluruhan sih menurut dia iQOO Neo 10 Pro ini punya layar dan performa luar biasa dengan refresh rate tinggi dan fitur gaming yang canggih nan ngebut. Meskipun tetap ya ada sedikit penghematan di bagian materialnya karena framenya masih berbahan plastik. So, gimana nih menurut kalian tentang iQOO Neo 10 Pro ini? Coba kasih tahu dia pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kasih jempol, bagikan video ini dan subscribe buat update teknologi keren lainnya.